Shalom, Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pikaris Melki Pintano, yang melayani di Jemaat GKE Kaharap Gohong dalam Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau, Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Sesuai dengan Nas Almanak GKE, Nas untuk kita pada hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal yang ke-28, ayat yang ke-29 sampai ke-38, dengan perikop mengenai pakaian imam. Sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur Tuhan pada kesempatan ini kami senantiasa diberkati dan disertai dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu, kiranya bisa menjadi teladan hidup bagi kehidupan kami melewati firman yang Hamba sampaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil satu tema untuk kita pada saat ini, yaitu pakaian kita adalah identitas kita. Di sini Tuhan memilih dan mengangkat Harun untuk memegang jabatan imam atas umatnya. Tuhan kemudian memperlengkapi Harun dengan pakaian yang khusus dibuat untuk imam, pakaian yang Tuhan sendiri rancang untuk jabatan imam. Imam adalah jabatan yang Tuhan berikan untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Melalui imam, Tuhan menyampaikan pesannya, dan melalui imam juga umat Tuhan datang membawa persembahan dan membakar kurban persembahan kepada Tuhan. Jabatan imam tetap berlaku hingga saat ini atau dalam Perjanjian Baru, tetapi dalam Perjanjian Baru jabatan imam dipegang oleh setiap orang percaya dan menjadi imam atas dirinya sendiri. Setiap orang percaya adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih dan kudus, umat kepunyaan Tuhan. Sebagai imam, kita harus mengenakan pakaian imam yang mencerminkan perbuatan-perbuatan yang benar dari setiap kita sebagai umat Tuhan. Seperti dalam Perjanjian Baru, dalam Perjanjian Lama kita tidak memakai pakaian yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Tetapi dalam Perjanjian Baru ini kita dinyatakan memakai pakaian, kita kenakan adalah pakaian yang mencerminkan perbuatan-perbuatan yang benar dari setiap kita sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan juga, sebagai imam, kita harus selalu mengenakan pakaian yang mencerminkan dan menyatakan bahwa kita adalah imam, yaitu dari setiap perbuatan kita harus selalu benar dan hidup kudus, sehingga pakaian tersebut selalu menempel pada diri kita, dan orang akan melihat dan tahu bahwa kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan, dan setiap saat bisa datang kepada Allah. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini digambarkan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung yang menanggung seluruh beban dosa umat manusia di bahunya. Ketika Dia mewakili dunia di hadapan Allah Bapa, hidup kita yang sudah ditebus menjadi milik imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang penebus dosa itu sendiri. Dan bila kita menjadi miliknya,
maka kita harus hidup seturut kehendak-Nya. Oleh karena itu, biarlah dunia melihat kemuliaan Kristus terpancar melalui seluruh aspek kehidupan, yang telah mengenakan pakaian yang berupa kekudusan, keadilan, yang bersumber pada Allah dimanapun kita berada. Amin untuk renungan kita hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan pada saat ini. Kiranya melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, kiranya Tuhan menjadi jalan kebenaran bagi kehidupan kami sebagai Raja atas segala raja dalam kehidupan ini. Kiranya biarlah kami sebagai umat Tuhan senantiasa memakai pakaian yang penuh dengan kekudusan dan keadilan dalam kehidupan ini. Melewati firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami senantiasa hidup dalam ketaatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui doa ini kami ingin berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Yerusalem Taheta. Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi harapan, cita-cita, usaha pekerjaan setiap jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem Taheta. Karena kami yakin dan percaya Tuhan segalanya dalam kehidupan ini. Melalui firman-Mu tadi, kiranya Tuhan memberkati menyertai setiap pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem Taheta. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di Jemaat GKI Yerusalem Taheta, pendeta, penetua, diakon, siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Tuhan limpahkan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka, agar mereka senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati melalui kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem Taheta. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa melihat, menolong, melindungi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Melalui doa ini kami alaskan setiap permohonan kami untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di resort GKI Pulang Pisau. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka dalam kehidupan mereka menjalani setiap aktivitas pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan penuh rasa ucapan syukur dan terima kasih. Melalui doa ini kami diajarkan untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.